ketika sebuah tim terpusat pada seseorang, pada satu pemain, itu akan lebih mudah dibaca oleh lawan. Halo semua, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan bahas kebangkitan Juventus ya. Kita tahu tadi malam Juventus menahan imbang Inter Milan di kandangnya. Nah, kita akan bahas bagaimana performa Juventus sampai sekarang ya. Jadi, ketika Cristiano Ronaldo pergi ke Manchester United, banyak pendukungnya yang menganggap bahwa lalu bagaimana lini serang Juventus peninggal Ronaldo gitu. Kemudian Max Allegri datang menggantikan Andrea Pirlo dengan beban yang begitu besar, dengan krisis kepercayaan diri yang sedang melanda tim ini. Lalu mesin pencetak gol utama mereka Ronaldo hijrah ke MU. Tentu ini menjadi PR besar bagi Massimiliano Allegri ya. Nah, sekarang Juventus mulai terlihat bangkit. Juventus sudah mulai menemukan bentuk permainannya, meskipun harus diakui Juventus menangnya tipis, 3-2, 1-0, 2-1, tapi menang kan, yang penting menang gitu. Kalau kita lihat awal musim, dari 4 pertandingan awal Serie A, Juve cuman ambil 2 poin. Jadi 2 kali kalah, 2 kali seri. Itu Juve di 4 laga pertama Serie A. Tapi setelah itu mereka konsisten. Mereka di Champions bahkan mengalahkan Chelsea. Mereka di Liga Champions sekarang 3 kali menang, 3 kali main, 3 kali menang gitu. Di Serie A juga sekarang mereka udah mulai ke papan atas, ke peringkat 7 kalau nggak salah. Nah, apa sih yang bikin Juventus bangkit? Nah, ini menurut analisa saya. Yang pertama, kenapa 3 musim ke belakang ketika Ronaldo datang ke Juve, terkesan pemain-pemain lain kurang produktif. Misal, sejak ada Ronaldo, peran Dybala jadi kurang banyak gitu. Bahkan di era Pirlo, Dybala sering dicadangkan gitu. Torehan golnya juga drastis menurun. Dybala, dulu sebelumnya ada Higuain, bahkan musim lalu ada Morata. Kenapa demikian? Karena begini, menurut pengakuan Leonardo Bonucci pun, bek tangguh Juventus itu, dia bilang, memang kehadiran Cristiano Ronaldo ini sangat membantu tim. Dia bisa menjadi pembeda, dia bisa menjadi pahlawan di saat Juventus membutuhkan gol. Tapi dengan hadirnya Ronaldo, seluruh tim Juventus menganggap bahwa tugas mencetak gol itu hanya untuk Ronaldo. Jadi kurang lebih statement Bonucci kayak gitu. Dan ini ada benarnya. Kenapa? Ketika sebuah tim terpusat pada seseorang, pada satu pemain, itu akan lebih mudah dibaca oleh lawan gitu kan. Dan terbukti performa Juventus kan, kalau buat saya ya, 3 musim terakhir tuh nggak sebaik musim-musim sebelumnya. Jadi bukan artinya Ronaldo buruk, bukan. Tapi tim yang dibela Ronaldo itu selalu punya masalah yang sama. Apalagi tidak didukung oleh pemain lain. Kita ambil contoh Ronaldo ketika di Madrid. Dia bisa juara Liga Champions 3 tahun berturut-turut, ya karena lini tengahnya solid. Ada Kroos, Casemiro, Modric, belum wingnya ada Marcelo, ada Carvajal, dan lain-lain. Sangat didukung. Ronaldo di Madrid itu sangat disuplai, tapi di Juventus enggak gitu. Lini tengah Juventus harus diakui masih jauh di bawah Madrid gitu. Jadi ketika Ronaldo pindah ke Juve, PR besar justru di lini tengah. Bagaimana dia bisa memaksimalkan atau dia bisa menyuplai bola ke Ronaldo. Dan itu nggak terjadi di musim lalu gitu. Pemain-pemain seperti Bentancur, Ramsey, atau dan lain-lain, itu buat saya kurang menyuplai. Jadi murni kualitas individu Ronaldo gitu yang mengangkat tim musim lalu. Bahkan mereka nyaris gak lolos champion kan, peringkat 4 gitu. Itu pun harus ditentukan di laga terakhir gitu. Jadi Juventus musim lalu itu sempat mengalami krisis. Nah, datangnya Massimiliano Allegri tentu menjadi angin segar, karena sebelumnya di era Allegri 2012 atau 5 tahun kepemimpinan Allegri sebelumnya, Juve selalu Scudetto.
Juve selalu meraih Liga Italia, 2 kali masuk final Champions, 2015, 2017, 2015 kalah oleh Barca, 2017 kalah oleh Madrid. Nah, dan terbukti sampai pertandingan ke-8 di Liga Italia, performa Juve lebih bagus daripada musim lalu. Lini pertahanan mereka solid, lini tengah mereka lebih solid, meskipun lini depan masih agak buntu nih. Jadi mereka cuma menang 1-0, 2-1 dan lain-lain. Tapi yang penting kan mental juara mereka, terus mental bertanding mereka, kepercayaan diri mereka udah kelihatan loh. Lihat aja pas tadi malam lawan Inter. Inter sepanjang pertandingan lebih mendominasi, lebih menciptakan banyak peluang. Tapi Juventus itu fighting spirit-nya luar biasa gitu. Mereka terus menyerang sampai menit akhir dan akhirnya dapat penalti kan lewat Dybala. Terus juga ketika mengalahkan Chelsea, terus juga di Liga Italia selalu menang ya dalam 4-5 pertandingan terakhir. Jadi mental juara Juventus sudah kelihatan gitu. Lawan Roma misalnya. Nah ini menjadi hal positif bagi Juve, tentunya buat fans-fansnya. Kenapa Juventus ditinggal Cristiano Ronaldo justru lebih perform? Karena itu mereka sekarang lebih mengandalkan kolektivitas permainan, tidak tertuju pada satu pemain, dan tidak ada satu pemain yang menjadi beban, tidak ada satu pemain yang lebih besar dari klub gitu. Dan itulah kunci kesuksesan Juventus sejauh ini. Makasih udah nonton. Balik lagi nanti di Kacamata Bola episode selanjutnya.